Kata-kata yang muncul di depan Xiao Yan bersinar, dan dia tidak hanya dapat melihatnya, tetapi orang lain juga dapat melihatnya. Setelah kerabat dan suaminya kembali dari formasi bergerak, Qin Wuer menemani Xiao Yan dengan cemas, dan saat ini dia kebetulan sedang melihat kata-kata yang melayang di depannya. Pada saat Anda melihat ini, saya mungkin berada dalam masalah, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Jika tebakan saya benar, Anda masih berada di bagian ke-9 dari keabadian Kaisar. Tebakannya cukup akurat. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas saat melihat ini. Kekuatan semacam ini saja tidak cukup, jadi jangan datang kepadaku. Pergi ke dunia pegunungan dan lautan, di mana itu akan membantumu menerobos keabadian dewa. Taeksu telah membunuh Dongyun Suji. Apakah Anda akan meninggalkan dunia sensi dan terus berlatih? Xiao Yan mengerutkan kening dan mengepalkan jarinya. Dia sudah terburu-buru, tetapi karena dia tidak cukup kuat, dia merasa seluruh dunia mengulur waktu. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri, semuanya sudah ditakdirkan. Kemungkinan tebakan yang tak terhitung jumlahnya telah dibuat, dan hanya Anda yang dapat mengubah hasilnya. Tapi mungkin aku tidak akan bisa terus berjalan bersamamu di masa depan. Xiao Yan, meskipun kamu adalah kehidupan Gu Zongsheng sebelumnya, aku sangat menyukaimu, tapi sayang sekali aku tidak memiliki kesempatan untuk menjadi istrimu lagi. Mungkin ini takdir, inilah takdirku. Jika suatu saat, kamu benar-benar tumbuh menjadi cukup kuat. Anda harus membalaskan dendam saya. Aku sayang kamu Nan Fuliu. Pada titik ini, pesan itu berakhir. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihatnya. Terlebih lagi, dia tidak menjelaskannya dengan jelas ketika mereka bertemu. Semakin dia mengatakan ini, semakin Xiao Yan tidak bisa pergi. Dia hanya dokter palsu. Apakah Taeksu benar-benar kuat? Jika aku pergi kali ini dan Ratu benar-benar mati, bagaimana aku harus menghadapinya? Ini sendiri adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri Anda sendiri. Siapa Nanfu? Kenapa aku tidak mengenal wanita ini? King Muer memandang Xiao Yan dengan marah dan bertanya. Anda tahu nama ratunya adalah Nanfu. Xiao Yan tersenyum pahit. Qin Wuer tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Bukankah suamiku punya pesona seperti itu? Bahkan Yang Mulia Ratu telah jatuh cinta padaku. Sepertinya kamu tidak akan punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamaku di masa depan. King Wuer menunjukkan ekspresi sedih. Yang Mulia Ratu hanya bercanda, dia pernah menjadi wanita yang mulia, kami tidak akan punya apa-apa. Dan saya juga berkata bahwa saya tidak akan mengambil istri lagi. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan mengusap kepala King Muer, lalu menyentuh hidungnya dan tertawa kecil. Tapi sekarang Ratu dalam bahaya. Akan sangat tidak jantan jika menghindarinya lebih lama lagi. Meskipun Taeksu sangat kuat dan saya yakin Sensi juga tidak lemah, dia tidak akan bisa melindungi ratunya sendiri, jadi saya harus menyelamatkannya. Xiao Yan tampaknya bertekad dan tidak akan membiarkan ratu dimusnahkan oleh Taeksu seperti ini. Hanya saja Xiao Yan tidak tahu bagaimana ratu bisa ditangkap, jadi alam dewa sepertinya tidak terpengaruh sama sekali, dan sangat kuat. Apa yang terjadi pada ratu dan di mana dia sekarang? Mungkin hanya dengan menemukan lokasi alam dewa kuno jawaban atas pertanyaan ini dapat terpecahkan. Alam dewa kuno bisa bergerak, jadi Eratik jelas punya kemampuan. Tidak mudah menemukan cara untuk menyembunyikan diri, kecuali ratu meninggalkan arahan. Setelah kekuatan jiwa tersebar, Xiao Yan terus mencari di bintang-bintang, dan pasti ada beberapa petunjuk di dalamnya. Mengganti efek anti-inflamasi. Formasi bergerak yang masih rusak ditemukan di bintang ini.
Dapat dinilai dari formasinya bahwa itu adalah hasil karya alam dewa kuno. Xiao Yan segera memerintahkan Gou Yan untuk memperbaiki formasi bergerak. Namun, Xiao Yan tidak terburu-buru memulai formasi bergerak. Kini kondisinya belum pulih sepenuhnya, situasi Xiao Yueli nampaknya semakin parah. Kekuatan bertarung yang dilepaskan Xiao Yueli pada akhirnya sungguh luar biasa, dan jelas itu sangat merugikannya. Serta 50.000 dewa abadi dari dunia alam lembah iblis abadi, mereka semua perlu istirahat saat ini. Xiao Yan melambaikan tangannya, membentuk area sekitar, dan kemudian melepaskan sumber daya di lautan semua roh untuk memberi semua orang cara untuk pulih sesegera mungkin hanya mengandalkan ramuan mereka sendiri untuk mengisi dan memulihkan. Energi yang kaya langsung menutupi tempat itu, dan semburan seruan tiba-tiba keluar. Dengan suplementasi, tubuh yang kering bisa cepat terisi. Namun, bagi Xiao Yan, bukan energi ini yang memulihkan ki dan darah. Sebaliknya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk pulih seiring waktu. Meskipun konsumsi pertempuran ini mendekati batasnya, tubuh fisik dari tubuh asli dan klon jiwa telah meningkat. Jika tubuh ini juga dapat menerobos ke leluhur tertinggi Jing Yuanshen, dan kemudian bergabung dengan klon Yuanshen, saya ingin tahu apakah kekuatan fisiknya dapat mencapai alam dewa. Alam dewa itu penting, tetapi jika kekuatan fisik jiwa dapat ditingkatkan lebih lanjut, kekuatan tempurnya juga akan masuk peringkat teratas. Ketika saatnya tiba bagi saya untuk menerobos keabadian ilahi, maka kekuatan tempur Xiao Yan mungkin mampu bersaing dengan ahli tingkat ketiga atau bahkan kelima. Tentu saja, ini hanya pemahaman Xiao Yan saat ini. Setidaknya tidak ada pertempuran nyata yang terjadi dari tabib istana Heiyuqian. Kekuatan tingkat kelima sangat kuat. Jika dokter kekaisaran menggunakan kekuatan penuhnya, mustahil baginya dan Xiao Yueli untuk pergi. Su Qian terlalu curiga. Orang tua aneh ini punya rencana yang sangat dalam. Dia pasti punya rencana untuk membiarkan Yueli dan aku pergi. Sekarang hampir pasti dia sudah mengetahui identitasku, tapi itu adalah sesuatu yang dia tidak yakin. Apakah saya orang asli atau tiruan? Selama masa pemulihan, Xiao Yan berpikir untuk menganalisis situasi pertempuran saat ini dan mengapa Su Qiantai membiarkannya pergi kali ini. Ada alasannya. Jika tidak, jika kekuatan sudah terkuras habis pada saat itu, akan mudah untuk mengalahkannya. Meski Yueli sangat kuat, namun terlihat dari pertarungannya Su Qiantai terlihat berimbang. Nyatanya, ketenangan yang tak bisa disembunyikan masih terlihat bahwa ia melakukannya dengan sengaja. Tidak ada kekuatan tempur nyata yang dilepaskan untuk menghadapi mereka. Dr. Su Qian dengan sengaja melepaskan dan menyelamatkan nyawa mereka. Adapun tujuannya, dia sudah memberi tahu Xiao Yan bahwa dia ingin mendapatkan kembali tahta. Dan tahta ini jelas bukan hanya soal status, tetapi juga melibatkan banyak hal. Meski Xiao Yan belum menembus keabadian dewa, ia juga mengetahui bahwa Qi Yun adalah kunci menuju kultivasi. Siapa rajanya? Itu artinya pemilik yang paling beruntung di seluruh dunia. Su Qiantai telah berhenti di depan tingkat kelima. Pasti ada alasan untuk ini, jika tidak, dia tidak akan berusaha keras untuk mendapatkan kembali tahta. Semua yang dia lakukan sekarang adalah meninggalkan sebab dan akibat, dan bahkan sampai batas tertentu, dia membantu Xiao Yan bertarung hingga batasnya, sehingga dia dapat meningkatkan kekuatannya selangkah lebih maju dan mengalahkan Taixu. Tabib Istana Suzuan dengan tulus berharap Taixu akan dikalahkan dengan segala cara demi tahta.